Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Bapak Ibu berada. Di sini kita akan melakukan lab pertama untuk menginstal Udu secara online dan juga lokal. Di sini kita bisa cek pertama dari udu.com. Kita coba try it free. Kita bisa buka di sini. Nah, di sana ada beberapa yang perlu kita isi ya buat mencoba bukanya tadi. Ambil untuk employee, kemudian diisi nama, email, terus company name, terus juga nomor telepon, country-nya di mana, language, dan juga company size dan juga role-nya gitu. Nah, di sini dipilih sebagai student. Nah, ketika kita di sini sudah dilengkapi semua informasinya, kemudian kita bisa tekan start now yang nantinya akan mengarahkan untuk membuat Udu secara SOO-nya gitu, secara online-nya. Nah, di sini jika semua sudah benar bisa start now aja untuk ditekan. Nah, kemudian setelah ditekan start now, kita bisa cek di mail Gmail dari Google Mail yang tadi didaftarkan. Di sana akan ada untuk konfirmasi database. Nah, kebetulan di sini ini adalah database kedua yang dibuat. Karena yang sebelumnya kebetulan belum di-record, tidak sempat di-record. Jadi di sini yang kedua, di sana ada nomor 1. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya sudah dikonfirmasi untuk database-nya. Nah, mungkin kita bisa langsung cek aja nanti. Nah, kalau kita tekan, seharusnya di sini ada untuk melakukan set terhadap password. Nah, kebetulan karena ini database kedua, jadi passwordnya itu udah menggunakan password yang sebelumnya. Nah, jadi kita bisa langsung buka aja dari kita bisa akses gitu. Nah, sebagai contoh di sini, coba kita akses menggunakan Udu yang pertama ya. Udu yang pertama di sini. Nah, kita masukkan saja emailnya tadi, andrestar@gmail.com dengan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ketika kita tekan login, kita akan diarahkan ke Udu SOO. Nah, di sini sudah lengkap modulnya tadi yang ditambahkan ada employees dan juga yang standar lainnya. Kemudian selanjutnya untuk menginstal Udu secara lokal, pertama harus terinstall dulu Docker for Windows. Nah, di sini udah terinstall. Kemudian kita bikin sebuah folder dengan nama Udu dan di sini dinamakan dengan npm saya. Nah, kemudian untuk melakukan setup, kita menggunakan Docker Compose buat file bernama dockerstrip-compose.yml. Kemudian diisi, nah di sini adalah konfigurasi dari Dockernya yang akan melakukan pull image dari registry Udu. Kemudian juga menggunakan image dari DB-nya Postgres. Nah, di sana nanti setelah setup Docker Compose ini sudah berhasil, kita bisa melakukan Docker Compose up untuk menginstal atau mengambil kontainer yang sudah ada berdasarkan image yang ada. Nah, di sini ada kesalahan formatting sedikit yang membuat jadi tidak bisa untuk dilakukan compose up. Nah, jadi di sini ada kesalahan formatting di mana tabulasi ini sangat penting ya buat Docker Compose. Seperti itu. Nah, di sini untuk solusinya sebenarnya ada beberapa baris yang harus digeser ke kanan tabulasinya, kemudian ketika Docker Compose up, dari sini dia akan melakukan up dari image yang sudah ada menuju kontainer. Kebetulan karena ini adalah kali keduanya, jadi image-nya itu sudah terdownload dari registrinya Udu gitu. Kalau misalkan image-nya belum ada, nanti akan melakukan download dulu dari registry servernya Udu, baru kemudian kontainernya akan di-up di Docker. Gitu. Nah, jadi udah aktif di Docker containersnya. Nah, di sini kalau kita akses, kita menggunakan localhost dengan port 8070. Nah, ini sudah terisi ya, karena kebetulan udah pernah buka. Nah, di sini untuk memulai kita perlu membuat sebuah database. Nah, di sini database manajernya kita gunakan master passwordnya itu admin dengan database
Name-nya di sini adalah sysdm, server kelas saya B, kemudian npm, dan juga nama saya. Nah, di sini untuk credential, email dan passwordnya ditulis admin saja. Nah, kemudian, phone number-nya nggak perlu sebenarnya. Nah, language-nya adalah English US dan country-nya Indonesia. Nah, ketika kita create database, di sini, kita gunakan ilmu data, terus kita tekan create database untuk membuat database dari Udu-nya. Database secara lokal di sini. Nah, kita kembali ke login. Tadi kita bisa masukkan credentialnya. Email dan passwordnya adalah admin. Kita lakukan login. Nah, di sini kita setelah melakukan login akan mendapatkan akses ke dashboard atau halaman depan dari Udu. Di sini semua modulnya sudah tersedia. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk melakukan backup dari database yang ada di server lokal, kita bisa kembali ke halaman login. Kemudian di sini akan terdapat sebuah database yang tadi kita buat sebelumnya. Nah, di sana ada beberapa pilihan, ada backup, duplicate, dan juga delete. Di sini kita bisa tekan backup. Nah, untuk passwordnya ini sudah tersedia di sana, dan itu perlu dimasukkan untuk melakukan backup. Nanti backupnya akan dibuat oleh sistem dan terdownload secara otomatis. Kebetulan ini adalah backup yang kelihatannya seperti kedua, karena ini adalah percobaan kedua dari database yang kedua. Nah, kita bisa cek aja di extract. Nah, terlihat di dalamnya terdapat backup gitu dari dump.sql. Ini adalah relational database-nya, manifest-nya, dan juga filenya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.